Hai, balik lagi bersama aku Eva. Ada bapak-bapak yang bilang mataku besar dan merah dan gigiku bertaring. Aku nggak tahu apa maksudnya. Cuman waktu itu siang hari. Aku lagi ke pasar. Setelah aku belanja jam 10 aku ke pasar. Aku belanja. Setelah selesai, aku mengambil motorku di parkiran. Setelah keluar dari parkiran, aku laju motorku mengarah jalan pulang. Ketika itu jalanan nggak terlalu macet juga, nggak terlalu sepi juga. Sesampai aku masih di tengah-tengah perjalanan, dari arah berlawanan itu ada satu motor dan yang mengendarai dua cowok. Mereka masing-masing memakai masker ya. Dan arah berlawanan itu dia mepet motorku. Ketika dia mepet motorku, yang belakang turun. Ketika yang belakang turun itu langsung ambil parang di balik bajunya ini, ambil parang dia. Aku waktu itu nggak bisa, nggak kaget, juga nggak ketakutan, juga nggak apa ya, cuman seperti orang tertegun gitu ya. Dan parang itu mau disabitkan ke tangan aku, dan itu sudah siap di tangan yang sebelah kanan yang aku nyetir itu. Ketika parang itu diayunkan mau jatuh ke tanganku gini, nggak jadi. Ketika nggak jadi itu, tiba-tiba dia berteriak gitu. Aku pun nggak merespon, cuman seperti apa ya, nggak ya, lemas ya gimana gitu. Dan dua orang laki tadi nggak jadi menyapikan parangnya, tapi dia langsung naik motor dan motornya itu melaju pergi meninggalkan aku. Tapi di sekeliling masih ada orang. Dan aku cuman mikirku gini, kok nggak jadi tanganku disabit parang itu, kenapa ya? Aku cuman mikirnya seperti itu. Tapi nggak lama ada seorang bapak-bapak datang nyamperin aku. Dan dia bertanya, "Mbak, nggak tahu kenapa sampai tadi nggak jadi disabit parang itu, mbaknya nggak tahu kenapa gitu." Aku bilang, "Ya nggak tahu Pak, kenapa? Cuman aku mikirnya kok nggak jadi gitu aja." Lalu bapak itu bilang, "Saya melihat mata Mbak itu besar dan merah, dan gigi Mbak bertaring." Dan aku kaget. Aku lihat kaca spion, mataku nggak seperti yang bapak itu bilang, dan gigiku nggak seperti yang bapak itu bilang. Lalu bapak itu meneruskan kata-katanya, "Mungkin dua orang tadi takut melihat Mbak." Setelah itu aku ya udahlah, gak bisa ngomong apa-apa lagi, ya udah. Setelah itu aku kembali melanjutkan perjalanan ke rumah. Sampai rumah barulah aku nangis, cerita sama orang rumah, dan baru di situ aku ketakutan banget. Aku juga heran kenapa ketakutannya baru sampai rumah, nggak tadi gitu. Setelah itu ada nenekku bilang, "Gak apa-apa, Tuhan tuh masih melindungi kamu. Cuman gitu aja.
Ya, itu sebuah kisah hidup kamu yang harus kamu ya jalani, ya seperti ini ceritanya. Nenekku bilang seperti itu. Sampai sekarang aku masih mikir, bener apa enggak waktu kejadian itu mataku besar dan merah dan gigiku bertaring. Sampai sekarang aku juga nggak ngerti. Tapi satu yang pasti, aku lebih berhati-hati. Dimanapun aku berada, aku harus lebih berhati-hati. Kalau kalian pernah juga ngalamin hal seperti aku yang aku alamin ini, komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment supaya kalian gak ketinggalan cerita-ceritaku selanjutnya ya.